Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan dari 2D toolpathing. Gambarnya tetap sama, ini ya. Cuma ini yang sudah kita kerjakan kan bagian atas, kita akan mengerjakan yang bagian bawah. Banyak cara yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan bagian bawah itu sebagai pedoman pengerjaan toolpath yang berikutnya, baik dengan kita menggunakan level atau menyimpan dengan nama lain ya, file save as, kemudian kasih nama yang lain pakai yang ini ya, save as, kemudian diganti namanya dan di otak-atik itu bisa, atau kita mengcopy geometri yang kita butuhkan saja. Kali ini kita akan mengcopy geometrinya dan kita simpan di file yang baru. Hal ini bertujuan ketika di lomba itu kan kadang kita under pressure atau dalam tekanan waktu ataupun bersaing, sehingga kadang tuh khawatir ada yang kelupaan sehingga terotak-atik. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita bisa menggunakan dua file atau berapa file yang dibutuhkan. Jadi bebas, itu tergantung dari selera programmernya ya. Oke, kita pilih dulu geometri yang kita butuhkan, yaitu bagian terluar ini. Kita tekan tombol shift di keyboard, atau nggak pakai ditekan juga nggak masalah. Cuma kalau kita tekan tombol shift itu kadang dia langsung nah kayak gini nih, klik ini dia nyambung kayak gini. Kemudian yang ini ya, ini yang kita butuhkan utamanya. Kemudian edit, copy, atau kita menggunakan keyboard dengan Ctrl C sama. Warning, only geometry will be cut. Jadi yang di copy itu hanya geometrinya saja, sedangkan toolpathnya nggak tercopy. Kita klik OK karena memang kita hanya membutuhkan geometrinya. Kemudian klik new atau file baru, file new. Ini nggak usah kita simpan karena sudah benar. Kemudian di sini edit, kemudian paste. Nah, ketika muncul seperti ini, langsung aja klik ini, OK, atau tekan enter, itu sama. Kita perhatikan bahwasannya kemarin kita setting 0 untuk benda kerjanya awal itu di titik center ya. Sedangkan yang kedua ini rencananya kita mau setting pojok di ragum sebelah sini, ragum tetapnya. Jadi ragum yang gerak di sebelah sini, dan nanti kita tahan dengan paralel agar nilai X-nya itu persis di titik 0. Kita berikan garis bantu terlebih dahulu di sebelah sini. Dan penataan di mesin nanti itu persis seperti ini posisinya. Jadi harus seperti ini. Kalau enggak gitu nanti bisa selisih. Klik X-form, move to origin, artinya kita pindahkan garis-garis yang ada ini ke titik origin, pedoman pada pojokan sebelah sini. Jadi ini kita kasih paralel penahan, kemudian kita dorong sini sehingga persis antara X dan Y. Settingannya nanti di nolnya di sini, sebelah sini. Oke, kita hilangkan ini dulu biar lebih fokus di geometrinya. Kita buatkan garis bantu terlebih dahulu untuk membuat kotaknya ya, membuat rectangle-nya. Nah, seperti ini bebas saja, yang penting persis di kotaknya itu. Oke, kemudian kita offset selebar benda kerja asli. Misalnya kita kasih selisih 2, 2, 2, 2 gitu kan enggak masalah ya. Karena di bagian bawah kan sudah dilakukan machining. Kita move ya seperti inilah, move, kemudian kita trim agar ini persis kotak seperti ini. Nah, ini yang sebelah ini kan double-nya ini ya, yang double-nya ini kita hapus saja, klik kemudian klik. Jadi usahakan nggak ada garis yang double, nanti berpengaruh di toolpathing, itu agak repot.
Kita buatkan garis bantu tengah ini tujuannya adalah untuk mirroring nanti jika dibutuhkan. Lanjut dengan membuat geometri yang ini, yaitu diameternya jari-jari 22 kalau nggak salah, 22, 37, 28, 22, 37, kemudian 28, enter, oke. Kita perhatikan di sebelah sini, ini 3222, ini dari senternya sebelah sini, 3222, kita lakukan offset 32 bagi 2 kan gitu ya, copy, kemudian 22 atau 11 seperti ini, oke. Kemudian kita fillet, kita gunakan mutrim, yaitu fillet 12 ini sama ini, kemudian fillet 7 ini ke sini, kita fillet 7, dan kita buatkan garis bantu untuk kita geser berapa, 5,1 kalau nggak salah, 5,1, oke. Kita geser 5,1 seperti ini. Kemudian kita perhatikan ini dia 58 itu dari tengah, berarti 58 dibagi 2 ya, 58 dibagi 2 ini kita copy saja karena nanti tetap dibutuhkan, dan kita trim to entity ini, yaitu garis ini ke sini, ini ke sini. Oh, ini yang enggak keklik gitu ya, ini kan gini kan sebenarnya, nggak keklik ini, jadi hilang, oke. Sisanya tadi hilang, dan kita panjangkan ini, panjangkan, kita extend. Kalau extend itu ini nggak ada yang aktif, oke. Kemudian ini 6 ya, ini 6, kita kopikan 6 dari sini, oke, dan kita fillet dengan fillet 7 semua, ini fillet 777, ini cuma R nya 4 yang sebelah situ, fillet 7, yang terluar itu adalah sini, yang terdalam itu adalah sini, oke. Kemudian ditambahkan lagi dengan fillet 4. Nah, ini kita pakai trim aja ya, sisanya hilang, oke. Dan ini jaraknya 11, kita buatkan titik 0 di sebelah sini ya, referensi ya maksudnya ya, dengan diameter 10, kemudian diameter 17, dan ini kita Xform translate ini 2 ini, enter, ke arah 35, oke, ke arah 35 dibagi 2, oke, tengah, oke. Kita pilih yang 2 sisi ini, oke. Berarti ini sudah nggak terpakai ini ya, kita hapus dulu biar nggak kehapus semua ya. Nah, kayak gini, ini kita trim, escape, klik, escape sampai nggak ada yang berfungsi, escape gitu ya, kemudian klik del. Sama dengan yang ini, kita trim terlebih dahulu bagian yang nggak dibutuhkan, ini nggak dibutuhkan, ini nggak dibutuhkan, jangan ada garis double intinya, seperti ini, oke. Sudah, tinggal yang ini,
Jadi di zoom sampai maksimal ya, biar kita jelas dan memastikan nggak ada garis yang double kayak gini nih, double ini nih, kan double. Itu nanti bermasalah ketika toolpathing. Tekan escape, klik, 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 tekan del. Oke. Oke, ini sudah jadi. Oh ya, tinggal yang sebelah sini ini bisa kita langsung kasih garis bantu tengah-tengah, nanti offsetnya itu 0 gitu ya, ketika di toolpathing itu. Nggak ada kompensasi. Ini bisa kita hapus atau kita biarin juga nggak masalah. Jadi jalan toolpathnya itu nggak jauh beda kan sama gini gerakan toolnya. Oke. Langkah pertama kita break at intersect agar mudah ketika kita memilih geometrinya. Kemudian kita buatkan stock setup-nya, kita pilih all entity saja dan setnya kita isi 20 sama dengan bendanya. Jika dibutuhkan facing, maka langkah pertama ya kita facing, soalnya di bagian atasnya kan sudah dikerjakan ya. Jadi kita bisa facing seperti ini. Kita facing dengan berapa ya, terserah diameter toolnya. Misalnya tetap kita menggunakan tool 10 saja, biar nggak banyak-banyak ganti-ganti tool. Kita filternya aktif yang ini aja. Oke, kita 10, double klik, kemudian kita atur parameternya. Yang paling penting itu parameter di sebelah sini. Kalau tool number ini bisa kita kasih 1 atau berapa, tapi yang paling penting itu adalah di sini bitrate yang kita inginkan berapa. 8 itu kebanyakan, 100, kemudian 3000, spindle speednya 4000. Kalau misalnya diperbolehkan sampai lebih tinggi ya mending ambil pakai maksimal agar nanti FPT-nya kecil. Ini kan FPT 0,05. Oke, itu yang paling pokok sudah. Kemudian cutting parameternya bisa kita one way atau zigzag seperti ini. Selisihnya nggak banyak waktunya. Kita pakai zigzag. Reverse direction of last pass ini apabila kita menginginkan bahwasanya ini nggak nggak bolak-balik di bagian yang akhir, itu ada reverse-nya. Itu kalau kita uncheck itu seperti ini, kemudian ini kita nolkan. Oke. Dan ini cross overlap ini bisa kita naikkan bila nanti kita memang membutuhkan ya. Step overnya misalnya kita maksimalkan. Ini kalau yang paling itu di sini 98 lah. Jadi dia maksimal diameter. Kalau pakai 10 kadang ada garis yang agak sisa sedikit gitu. 99 atau berapa, 98%. Oke. Kira-kira ini. Terus kemudian ini kita pakai sekitar 10 absolut semua. Saya membiasakan absolut biar nanti tidak bingung. Di siswa saya kadang itu kalau absolut sama incremental ketika pemrograman nanti kadang itu khawatir ada kecelakaan di tempat kerjanya, nabrak toolnya atau apa. Ini 0, kemudian depth-nya pakai 0. Jadi kalau misalnya benda kerjanya itu lebih tinggi 21 ya kita tetap settingnya tetap di sini 0. Cuma nanti ketika setting di benda kerjanya itu kita lebihkan 1, lebihkan setebal benda kerja yang mau dihabisin. Itu yang biasa kita lakukan. Oke. Nah, arahnya nanti ke sini seperti ini. Kalau misalnya pengen arahnya balik-balik seperti ini, ya arahnya ke sini, itu tinggal kita atur di angle-nya saja di sini. Angle-nya ini kita kasih 90 derajat atau berapa, tergantung ya. Itu nanti arahnya ini. Nah, arahnya kan balik ke sini, cross seperti ini. Kalau tadi kan ini ya suka-suka ya. Suka-suka. Ini kita nolkan. Bisa di otak-atik intinya. Oke. Kalau terlalu lebar ini jaraknya in sama out-nya ya disesuaikan. Jadi ini waktunya kira-kira berapa nih? 2 menit, ada apa-apa 2 menit. Oke, lanjut
kita mengerjakan di bagian yang sebelah sini. Ini kan sudah di Mas ini bagian atasnya, tinggal yang bawahnya ya. Tinggal yang bawahnya berarti tinggal kita langsung aja sampai depth yang sebelah sini 75 ini 12 ya. Ini kan sebelah sini kan sudah kita kerjakan di bagian top. Jadi yang dicekam itu antara 6 atau 7. 6 ya. 6 itu insya Allah cukup kuat untuk aluminium. Insya Allah cukup kuat. Berarti kita langsung habisin yang sebelah sini, kita gunakan pocket boleh, lain-lain boleh. Kali ini kita akan menggunakan dynamic mill, sekaligus juga menjawab pertanyaan pemakanan dari samping itu seperti apa. Oke, kita gunakan tadi dinamik ya. Kemudian area yang akan kita masining ini diklik, dipilih. Jadi areanya total semua ini. Oke. Terus kemudian dari luar, ini kalau ini di dalam kota ini, di dalam area. Tapi kalau from outside itu nanti dia makannya dari luar. Oke. Yang paling penting itu adalah avoidance region atau daerah yang dihindari. Kita klik seperti ini. Avoidance region karena kita hendak melakukan pemakanan sampai ke arah sini. Yang ini kan kedalamannya kan sampai 12. Yang ini kan 7. Kita pilih yang ini. Oke. Ini adalah avoidance yang dihindari. Kemudian containment tidak perlu, entry chain tidak perlu, klik OK aja. Toolnya tetap sama ini. Kemudian cutting parameter, step overnya ini kalau mampu pahatnya kita pakai 2,5 atau pakai setengah diameter. Oke, cuma ini kalau khawatir ya pakai 1 mili itu sudah cukupan. Stop to lift biasanya hasilnya ini kurang mulus ya, maka nanti kita akan finishing, kita biarin 1. Kemudian yang lain-lain yang perlu diatur saya kira tidak ada. Mungkin apa ya, approach distance ini ya, mungkin approach distance ini agar aman ya, kita pahat itu turun di luar dari benda kerjanya. Kalau turun langsung itu kan tekan ya, di luar benda kerjanya turun, kemudian dia makan ke samping. Nah, kita berikan approach distance itu di atas diameter. Ini bisa dipilih bottom left, ini cara memulainya di sebelah mana. Kemudian entry motion ini bisa kita pilih-pilih. Kalau kali ini kita menggunakan medial, bentuknya itu ada seperti itu. Kalau helix seperti ini, dia ngebor dulu kayak gitu. Ya medial langsung aja. Kemudian ini saya pakai 10, feed plan-nya 2, top stop-nya 0 ya. Kemudian depth-nya langsung min 12. Min enggak mau. Kenapa ini? Min 12. Min 12. Oke. Kalau sudah kita facing tadi ya. Klik. Tunggu sebentar, akan tampil seperti ini. Oke. Jadi dia makannya dari sebelah sini bottom left ya, dari sini. Red. Nah, ini pemakanan dari samping. Kalau kita lihat gerakan pahatnya nanti seperti ini. Nah, dia makan dari samping. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam seperti itu. Oke. Ini masih ada sisa karena kita sisakan 1 tadi. Kita habisin dengan kontur, yaitu dengan geometri yang sama, chain yang sama ini. Oke. Kemudian toolnya tetap, cutting parameter kita nolkan, stop to lift ya. In out-nya ini kita biarin aja, enggak apa-apa, enggak nabrak. Kemudian yang ini kita samakan aja, feed plane-nya 2, top stop-nya 1, depth-nya min 12 sama. Oke, ini sudah yang ini tadi barusan.
Berikutnya kita mengerjakan yang ketinggiannya ini kan tadi kan sudah ketinggiannya ini berarti minus 7 sama. Kita bisa copy dari sini, copy sama kan aturannya kan sama. Oke. Cuma parameternya yang dirubah, kedalamannya dia minus 7. Minus 7. Oke. Geometrinya yang dirubah, regionnya, area permesinannya bukan lagi semuanya, region all. Jadi area permesinannya ini, nah ini kan yang sebelah sini sudah dilakukan permesinan. Oke. Kemudian avoidance yang dihindari, avoidance region itu di sini ya, kita region all itu adalah ini arahnya, misalnya ke sini ya, ke sini semua hijaunya ini ya, ini kan dihindari semua, itu maksudnya ini tambah dengan ini kan dihindari. Nah ini kebalik, ini arahnya ke sana, tambah dengan ini kan kebalik arahnya ke sana. Jadi kalau ke sini semua, ini kan muternya begini. Kalau tadi misalnya arah ke sini ya semuanya ke sini, dibolak-balik dengan reverse ini. Oke, jadi ini yang dihindari 1 2 3, kedalamannya 7. Oke. Oke. Itu yang penting. Kemudian kita regenerate. Tunggu sebentar, agak lama biasanya kadang. Nah, seperti ini. Kita lihat tadi kan kita sisakan decoding parameternya itu 1 ya. 1. Maka bisa kita finishing dengan kontur. Di sini paste konturnya ini dirubah, chainnya ini dirubah region all, yaitu kontur di daerah sini. Kalau misalnya suka berputar ke sini, tadi kan berputar ke sana ya, dibolak-balik apa. Tujuannya adalah settingannya nanti biar mudah. Settingan karena kita langsung menggunakan 3. Nah, 3. Oke, 1 2 3. Oke, sudah. Kemudian oke, jangan lupa di parameternya kedalamannya min 7 ya, kedalamannya min 7. Nah, ini kalau kita lihat itu nanti seperti ini. Nah, dia masuknya dari samping karena ada input ya, dihilangkan juga enggak apa-apa, nanti turunnya dia persis di sini, asalkan diyakini tidak nabrak ya. Jadi ini dihilangkan inputnya. Oke, nanti gerakan dia seperti ini. Jadi langsung turunnya di sebelah situ. Dia mepet sini. Kemudian ini sudah yang berikutnya itu kedalaman 7 sudah ya. Kedalaman 7 sudah. Ya, kedalaman ini 9 atau 2 dari sini, 7 plus 2, yaitu di daerah sini. Kita habisin, kita select semua, hilangkan posisi top. Oke, kita lihat ukurannya ini adalah 23 ya. Ini tidak bisa dipakai kontur seperti ini, atau bisa kalau kita kasih garis tengah di sini bisa. Tapi ada cara yang lain, di garis bantu tengah itu bisa tambahin. Ada yang cara lain pakai ini, tapi ini lebih lama sebenarnya sih. Tapi kan tebel ya pemakanannya ya. Ya mending pakai ini aja, pil mil. Jadi ini mau kita habiskan sampai sedalam 9 ya. 9 kan berat, lumayan 9. Tapi kalau endmillnya mampu ya tidak apa-apa, langsung makan 9 itu. Pil mil ini dibutuhkan 2 garis sama dengan blend. Ini garis yang pertama, ingat arah panahnya ini, kemudian plus dari sini, ini yang akan kita lakukan proses. Nah ini dibalik seperti ini, di reverse. Oke. Oke, sampai batas maksimal di sini. Oke, sudah. Itu pil mil. Nanti gerakannya seperti ini. Cutting parameter ini kita pakai 1 untuk aman.
kita nolkan aja, jadi nggak pakai finishing. Kemudian yang paling penting lagi approach distance, ini kalau diperlukan penambahan approach distance-nya, jadi ya ditambah ya approach distance-nya. Kalau misalnya nggak perlu ditambah ya nggak usah. Linking parameter kita pakai 10, kemudian 2, jadi 2, dia akan berhenti begini di sini. Top of stock 0, depth-nya min 9. Min 9. Oke. Akan ada proses agak lama sedikit. Nah, ini dimulai dari sini. Ini karena ada penambahan 1 sampai sana. Oke. Kemudian ini pengeboran ini ya. Pengeboran ini bisa kita langsung pakai N-mill 10, pakai drill. Saya lebih suka klik di entities ini. Oke. Pakai tool 10 tetap sama 10, cuma ini kita pakai 50 lah, 50 ini 1500 mungkin seperti itu. Dan ini dipilih yang pack drill, packnya itu seperti 3, naik turun tek 3 menit. Linking parameter sampai kedalaman min 4 kalau nggak salah, min ya 4, min 4. Oke. Itu terlalu tinggi, retract tinggi. Oke. Ya, kita cari tracknya. Oke. Kemudian tinggal yang ini, kan ini kan sudah ditembus dari top ya, lubang ini sudah tembus, tinggal yang ini aja, apa ini ya, 6 itu pokoknya, apa namanya, bisa kita buatkan lagi di sini grup new tool dim 6, kalau ini dim 10 seperti ini ya. Nanti enak, kita bisa mengetahui oh ini diameter 10 maksimal sekian. Kalau ada kerusakan ada pembetulan itu oh diameter berapa yang error. Oke, toolpath. Kemudian kontur, kita pakai kontur pada garis yang ini, usahakan garisnya arahnya itu sama seperti ini, jadi diklik dari senternya kan sini, diklik di sini. Oh ya sih, not branch plus, sorry. Nah, oke, ditambah dengan ini, tambah dengan ini. Oke. Toolnya kita pakai tool 6, 6 seperti ini. Nah, ini pakai 4000. Ini 100. Oke. Kemudian ini kita matikan karena tadi tidak kita offset tapi kita ambil garis tengahnya. Ini kan tadi kan di garis tengah sebelah sini, pas sekali jalan. Ini dimatikan. Kemudian input mati, linking parameter ini yang penting sampai kedalaman 3 ya, 3 kedalaman 3, fitplane 2. Oke, sudah. Oke, kita lihat. Nah, sudah catat. Isometrik, kita lihat, kita pilih semua ya. Nah, oke, kita pilih semua dengan klik ini, verify-nya. Nanti gerakannya dari samping. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan pemrograman yang gerakannya dari samping, Pak. Ya, 2D high mill. Kita pakai yang agak pelan sedikit lah. Itu facing, kemudian ini makan dari samping. Red.
Jadi sampai batas kemampuan dari partnya itu kan biasanya kan agak ke atas ya, soal pencekamannya. Otomatis harus dipertimbangkan pencekamannya jangan sampai nabrak ke ragum. Ini saya cepatkan lagi. Jadi itu pemakaman dari samping. Makanannya seperti ini. Oke, oke. 7, kedalaman 7 sampai finishing. Kemudian fill mill itu tadi, fill mill, bor, kemudian 6. Oke. Kayaknya sudah benar ya. Kayaknya kita lihat ya, ini kan tek tek tek. Kalau lubang ini kan sudah lubang dari top gitu ya. Oh iya kurang satu, sorry, ini belum, salah masih salah ya. Diameter 6 kita kontur di sebelah sini. Ini kan kontur. Oke. Toolnya 6 tetap kita pakai tool lingkaran. Kemudian in out tidak perlu. Parameter yang ini kita aktifkan control by komputer. Kemudian ini bisa kita pakai ray atau live, itu nanti kita lihat. Wah ini keliru, ini kan di luarnya, mestinya dia berada di kirinya. Oke, kemudian kedalamannya, sekarang kedalamannya itu mana ini? 2, berarti 9 ya, sama dengan yang ini tadi 9. Min 9. Oke, sudah. Regenerate. Top. Sudah berada di tengah situ. Bentuknya seperti ini. Oke, sudah benar. Kita pilih semua hasilnya, kita lihat. Langsung aja kita klik yang ini untuk langsung menuju ke titik akhir ya. Jadi klik ini langsung menuju ke titik akhir. Titik akhir maksudnya hasil. Nah, ini kan sudah ada di sini. Oke, oke. Kemudian yang di sini sudah lubang dari bawah ya. Waktu yang dipakai permesinnya 24, kemarin sekitar 14, jadi sekitar 1 jam, 2 jam, ya cukupan lah. Jadi kalau misalnya ini dibutuhkan waktu 2 jam ya masih bisa. Kalau waktunya kurang cepat, ya dirubah di kedalaman apa namanya step overnya tadi, atau dirubah di lain-lainnya. Sekiranya waktunya mencukupi. Oke, ini sudah ini dari bagian top. Semoga ini bermanfaat. Monggo kalau ada kritik, saran maupun komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.